Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selagi saya rindu menjemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari ucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru kepada samping kiri kanannya. Haleluya. Haleluya. Selamat Natal dan tahun baru. Haleluya, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang lebih lagi menyembah Tuhan di tempat ini. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh menjalani tahun 2023 sampai di ujung tahun ini. Dan nanti malam kita akan berganti tahun ke tahun 2024. Semua karena kebaikan Tuhan bagi kita semua, amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan-Mu bagi setiap kami. Selain hanya kami membawa kerinduan kami, penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Kau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Kami rindu merasakan lawatan-Mu. Kami rindu merasakan urapan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami saat ini. Kami rindu Engkau yang bertata atas pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Uriana maya syataka ya rabaya namaya. Uriana maya namaya shana ya rabaya. Uriana maya shana ya rabaya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik bagi kami, Kau hebat bagi kami. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Oh Yesus, Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan. Oh
sanaya ramayana maya. Uria ramayana sanaya ramayana. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Nantinya kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Uria ramayana maya ramayana. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya namanya Shanaya Ramaya. Kami membawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sekali lagi katakan dengan kerinduan kita, katakan. Oh lebih baik, lebih baik di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Tuh sekali lagi katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di rumah-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Yesus, kami rindu menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan. Oh Jesus, Uria Ramaya Ramaya Ramaya, Uria Ramaya Sanaya Ramaya Ramaya. Ini pesta-Mu Tuhan, ini acara-Mu. Kami rindu Kau yang bertata di atas pujian kami saat ini Tuhan. Uria Ramaya 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 Ramaya, Uria Ramaya Sanaya Ramaya 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 Ramaya, Uria Ramaya Ramaya. Oh Yesus, Yesus, Kau kami sembah Tuhan, Kau kami tinggikan Tuhan, Kau Raja kami. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau kami sanjung Tuhan, Kau kami sanjung Tuhan. Oh kami yakin dan percaya ya Tuhan, saat kami datang menyembah-Mu, apapun pergumulan kami saat ini, Kau yang melepaskannya, Engkau yang memulihkannya, Engkau yang menyembuhkannya ya Tuhan. Uria Ramaya Ramaya Sanaya Ramaya Ramaya, Uria Ramaya 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 Ramaya. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ramaya Sanaya Ramaya Ramaya Ramaya, Uria Ramaya 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 Ramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya rara maya rasana ya. Oh Yesus, Yesus, Kau Raja kami Tuhan, Kau kemenangan kami Tuhan. Ya ramaya rasana ya. Oh Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Oh, mari sambil bangkit berdiri kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. daripada 1000 hari di tempat
Engkau mendengar Tuhan suara isi hati setiap kami saat ini. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau lebih dalam lagi berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari Bapak Ibu saja katakan pujian ini. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Mengasihi. Mari lebih lagi bersama-sama kita akan pujian ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh kami merasakan kasih Tuhan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini. Ini bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat seluruh nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan hadirkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang boleh Tuhan hadirkan dalam hidup kami Bapa. Tuhan ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk terus berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami boleh sehat hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan sore hari ini Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Bersatu hati Tuhan, kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia yang kami kasih Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Tuhan yang melawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan di bangsa kami. Kami rindu bangsa kami jadi berkat bagi bangsa lain Tuhan. Tuhan, ada hati Tuhan atas bangsa kami. Ada damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Berkati setiap presiden kami, berkati wakilnya Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Lewat para pemimpin kami Tuhan. Indonesia senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Bapa, jauhkan para pemimpin kami dari korupsi. Jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan adil, dengan jujur Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi pemilu yang akan datang. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang akan terpilih adalah atas seizin Tuhan. Beri kami hikmat pengertian Bapa, biar kami boleh memilih sesuai dengan yang Tuhan mau. Berikan keamanan, ketentraman Tuhan atas pemilu yang akan datang Bapa. Kami tolak setiap orang-orang yang mencoba merusak ketentraman keamanan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Biara barabashkiara papa.
Kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal Tuhan. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Bapa. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan di kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan kota kami senantiasa jadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas kota kami Bapa. Berkati setiap gubernur kami Bapa, berkati wakilnya, berkati bupati yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka pribadi Bapa. Dan biarlah Tuhan terus beri hikmat pengertian atas setiap pemimpin kota kami Tuhan. Berkati sumber penghasilan yang ada Bapa, biar lewat sumber penghasilan yang ada, rakyat kami senantiasa diberkati Tuhan. Berkati gereja kami GBI Fardoslop ke dalam tangan Tuhan kami serahkan Tuhan. Berkati seluruh cabang yang ada, seluruh satelit yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan untuk boleh menuai banyak jiwa Tuhan. Pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan untuk boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah Tuhan saat mereka datang beribadah di GBI Fardoslop dimanapun berada Tuhan. Mereka tidak pulang dengan sia-sia, tetapi boleh membawa damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat gereja kami. Mereka boleh merasakan jamahan Tuhan lewat gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan, hati Tuhan terus mengalir atas GBI Fardoslop Bapa. Pengurapan Tuhan terus mengalir atas gereja kami Tuhan. Tuhan kami mau serahkan Gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat hamba-Mu ini semakin menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami percaya berkat raja-raja senantiasa terus menaunginya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Bapa, kami percaya ada pengurapan Tuhan, ada hati Tuhan, ada hikmat Tuhan atas kehidupannya Tuhan. Penjagaan perlindungan Tuhan ada atasnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, boleh sungguh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Boleh menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan di muka bumi ini Bapa. Lewat kehadirannya banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Lewat kehadirannya banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Hikmat Tuhan terus mengalir atasnya Bapa. Kami mau serahkan kesehatannya ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan kebutuhannya saat ini Bapa, kami percaya Tuhan campur tangan. Berkati seluruh staf pengembalaan yang ada Tuhan. Berkati seluruh pengerja yang ada Bapa. Biar setiap kami boleh bergandengan tangan satu visi satu misi dengan gereja kami di tempat ini Bapa. Biar lewat pelayanan kami Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Biar lewat pelayanan kami boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau serahkan Pastor Denny Lim ke dalam tangan Tuhan. Beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kami percaya apapun yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah pesan yang akan Tuhan sampaikan kepada setiap kami Bapa. Beri hikmat pengertian kepadanya lebih lagi Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan lebih lagi mengalir atasnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat firman Tuhan sore hari ini kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berbuah di dalam Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami berdampak bagi banyak orang Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan terus mengalir atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya kita semua suka memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang suka memuji Tuhan boleh sekali lagi dong beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita mau bersuka cita. Kita mengangkat satu pujian yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita katakan dengan iman. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus
katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk angkat tangan keduanya, katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan pujian ini, Yesus jalan. Amin. Tapi mengangkat kedua tangan kita katakan glory, glory haleluya, oh, oh, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Sebab di dalam namanya ada keselamatan. Glory, yeah, glory haleluya, oh, oh, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi bersama-sama dengan iman kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, oh, oh, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya sambil bertepuk tangan. Glory haleluya. Mana suaranya buat Tuhan lebih lagi dong? Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi dong bertepuk tangan buat Tuhan ya, katakan glory haleluya, glory haleluya, oh, oh, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, oh, oh, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Mari bersama-sama teriakan kekal. Haleluya. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Mari tepuk kiri kanannya, katakan lebih lagi dong, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi glory, hey glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, hey glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, hey glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Maka katakan mari serukan, mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan.
Bila kita semua nyanyi glory, hey, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, mana suaranya? Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, katakan mari serukan, mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari Bapak Ibu saja katakan nyanyi glory sambil bertepuk tangan. Woo! Amin. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, katakan mari serukan, mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, katakan mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat sukacita, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sore malam hari yang indah ini Tuhan. Saat ini kami siap menerima taburan firman Tuhan ya Tuhan. Engkau menjadikan kami umat-Mu yang peka, yang tahu apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kami mempunyai Allah yang besar seperti Engkau. Tak ada satupun kuasa yang bisa membatasi Engkau ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
dalam genggamanmu. Dengan iman kita perkatakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita lebih lagi akan pujian ini. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama-sama kita imani pujian ini sekali kali. Katakan aku punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Katakan aku tetap percaya, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Tidak habis-habisnya rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami ada di penghujung tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, sejak
Januari hingga di Desember penghujung ini, kami percaya semua kami mendapat pertolongan Tuhan yang begitu besar. Karenanya Tuhan, kami ada saat hari ini. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh Tuhan mengucapkan bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan saat sore hari ini kami masih juga diberi kesempatan untuk kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Terlebih daripada semua itu Tuhan, sungguh Tuhan kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar hidup di dalam Engkau, dan kami mau mengerti ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami mau mengalami akan Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada saat sore hari ini ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Untuk setiap kami mengerti ya Tuhan akan kebenaran-kebenaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Firman-firman-Mu ya Tuhan yang kami boleh dengarkan. Bahkan bukan cuma sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan. Berikan kami ya Tuhan pengertian demi pengertian ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya, yang sangat terbatas untuk menyampaikannya, untuk dapat dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus berbicara, kuasai lidah mulut hamba bibir-Mu ini ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu saja. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan. Ya Tuhan, berbicaralah saat sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh ada satu keluarga, saya, istri, anak, dan satu beben teman sepelayanan kami di Jakarta. Boleh datang ke tempat ini, ke Pontianak di penghujung tahun, bahkan kali pertama menjelang pergantian tahun kami ada di kota Pontianak. Setidaknya kami bisa melihat kota Pontianak yang begitu besar, yang begitu meriah. Tadi teman-teman cerita jalan-jalan itu semua penuh, nanti akan banyak orang gitu kan. Kalaupun kita pergi jalannya tuh merayap katanya. Ya luar biasa, Pontianak dilawat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu, pada saat malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang boleh kita dengar. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak pengajaran-pengajaran. Tetapi pengajaran-pengajaran apakah yang harus kita bisa ikuti agar kiranya Tuhan tuh berkenan? Karena Tuhan mau kita bukan sekedar menjadi Kristen. Kristen itu kan artinya kan pengikut Kristus. Kristen itu kan pengikut Kristus yang artinya kita harus meneladani Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Ke gereja betul gitu kan. Tetapi bukan cuma sekedar di situ. Tidak berhenti di situ. Kita harus benar-benar mengalami yang namanya Tuhan, mengalami kuasanya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada setiap kita. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh mengerti dan kita mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa ikut di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya cerita sedikit untuk mengenai kekristenan. Pada tahun 1517, artinya 506 tahun yang lalu, 500 tahun yang silam, itu kekristenan itu terjadi semacam perdebatan. Pada saat itu terjadi perdebatan sehingga terjadi adanya satu gerakan reformasi yang gerakan reformasi itu yang dipimpin oleh seorang yang bernama Martin Luther.
Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar Martin Luther, sehingga ada yang namanya timbul ajaran Protestan. Dulu di zaman-zaman itu kan Roma agama yang di sana itu kan Katolik gitu kan. Tetapi karena banyak pengajaran-pengajaran yang dianggap pada saat itu kok tidak sesuai atau tidak sepertinya kok nggak seperti itu. Akhirnya ya timbullah satu kegerakan yang dipicu gitu kan untuk orang-orang Kristen di sana menjadikan satu, ada pengajaran berikut yang dikatakan Protestan. Nah, mereka berbicara tentang mengenai iman. Nah, saat malam hari ini kita akan belajar mengenai iman, yaitu hidup di dalam kebenaran iman. Artinya dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup oleh karena iman. Jadi mengacu kepada perdebatan yang dilakukan pada saat zaman itu, banyak kelompok-kelompok mereka berpandangan, ada yang memihak kepada Paulus, ada yang memihak kepada Yakobus. Nah, pada saat saya baca kisah ini, ternyata ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam kita pengiringan kita kepada Tuhan, di mana kita sudah sesungguhnya Tuhan tuh sudah memberikan sesuatunya tuh buat kita, kuasa gitu kan. Nah, kalau kita melihat merujuk kepada perdebatan yang tadi terjadi di antara pengikut Paulus dan pengikut Yakobus. Nah, disinilah yang akan kita coba sama-sama kita belajar untuk setiap kita. Karena saya mau setelah kita melewati tahun 2023 ini masuk ke tahun 2024. Kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang kekristenan itu bukan hanya sebatas di pengetahuan saja. Tapi kita boleh lebih daripada itu. Bukan cuma sekedar kita tahu, tapi kita boleh melakukan segala apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah, kita lihat di Galatia 2 ayat 16. Dalam Galatia 2 ayat 16, Paulus katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, di sini dikatakan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus. Dia katakan tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, pada zaman itu banyak kejadian yang mereka lakukan berbicara tentang Taurat, ya kan? Makanya di sini kan dikatakan bukan karena kita melakukan hukum Taurat sehingga kita diselamatkan. Nah, Paulus katakan hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, hanya karena iman. Disitulah yang menjadi perdebatan. Kok dia bilang hanya karena iman, tetapi bukan karena perbuatan. Sementara satunya lagi di dalam Yakobus 2 ayat 23. Nah, ini Yakobus yang menulis surat ini. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dan 24 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat, kata Yakobus, bahwa manusia dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Berarti kan ada semacam kontradiktif kan, yang pada saat Paulus katakan di dalam Galatia tadi, tetapi hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sementara di Yakobus katakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Nah, disinilah perdebatan-perdebatan yang terjadi pada saat zaman itu, ya kan? Nah, untuk itu pada saat perdebatan-perdebatan itu, maka ada kegerakan-kegerakan yang dipelopori oleh Martin Luther. Nah, kita lihat mengacu sesungguhnya kepada kitab Paulus. Kitab Paulus yang ada di Efesus, kita lihat di Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Nah, di sini dikatakan, di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, dikatakan tadi, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat 10 dikatakan, karena itu buatan Allah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi jelas Bapak Ibu ya kan, kita ini hidup di dalam zaman kasih karunia. Ini semua adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap kita. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita dibenarkan karena Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi bukan karena sebatas iman, bukan juga karena perbuatan kita, tapi sekali lagi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Pada saat Yesus disalibkan, mengorbankan hidupnya, dirinya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita yang begitu besar. Kita tidak mungkin bisa sanggup membayar dosa-dosa kita dengan cara apapun. Kita tidak sanggup. Karenanya hanya kita bisa taat dan setia kepadanya. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan pengorbanan-pengorbanan yang begitu besar yang Dia lakukan untuk setiap kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita semua dibenarkan. Kita semua dibenarkan karena kita telah diterima, ditanggung dosa-dosa kita. Jadi jelas keselamatan itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi perdebatan yang terjadi pada saat tahun 500 tahun yang silam sebenarnya itu hanya karena kurangnya pemahaman. Nah, karena itu supaya menghindari jangan terjadi perdebatan-perdebatan yang kita mau belajar saat hari ini, saat malam hari ini, kita akan belajar melihat perdebatan itu dari dua sisi. Yang saya akan bahas yaitu pertama, pemahaman secara konteks, dan yang kedua pemahaman secara utuh atas iman itu sendiri, supaya kita nggak kabur tentang iman. Karena kan ada yang bilang, banyak kali kita bilang, saya sudah mempunyai iman, ya sudah. Tetapi kan tidak bisa berhenti di situ saja. Kita lihat secara konteks pemahaman yang tadi terjadi perdebatan antara Paulus dan Yakobus. Nah, pemahaman secara konteks itu kan berbicara tentang satu kejadian yang terjadi. Nggak mungkin ada satu pernyataan yang keluar yang Paulus atau Yakobus katakan tanpa adanya satu kejadian. Jadi pada saat Paulus menyatakan tadi dengan tulisannya yang dia bilang hanya oleh iman di dalam Kristus Yesus, hanya oleh iman. Itu Paulus mengatakan hanya oleh iman. Itu bukan berarti perbuatan itu tidak diperhitungkan. Tetapi yang kita akan melihat konteksnya pada saat ini, Paulus itu sebenarnya dia sedang menegur orang-orang yang ada di Galatia. Karena berbicara tentang hukum Taurat salah satunya, yaitu berbicara tentang sunat. Mereka berbicara tentang sunat. Jadi sesuatunya yang Taurat itu yang dia pakai. Tetapi sesungguhnya Taurat itu tidak menyelamatkan. Makanya Paulus menegur mereka. Nah, lalu Yakobus bilang bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya. Sepertinya kan bertolak belakang, bukan karena iman. Bukan hanya karena iman. Nah, sesungguhnya Yakobus di sini pun sedang menegur mereka. Mereka itu berbicara tentang sesuatu yang dia tahu, apa yang dia tahu tentang kebaikan-kebaikan, hanya berbicara, hanya sebatas berbicara, tetapi tidak melakukan. Makanya Yakobus menegur kepada mereka. Jadi di sini dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Dia menegur. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, Bapak Ibu dengarkan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lalu jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah itu Yakobus menegur mereka semua. Jadi mereka tuh cuma bisa berteori tentang iman, tentang kebaikan mereka berteori. Sementara Yakobus menegur, apa gunanya sekarang ada orang yang butuh pertolongan, dia cuma bisa bilang oh ya sudah kamu berdoa. Tidak bisa, tetapi yang Yakobus mau dibarengi dengan satu perbuatan, dengan satu tindakan. Jadi jangan kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang munafik. Kekristenan yang munafik itu kalau kita artikan itu kekristenan yang cuma sebatas ngomong. Artinya kita cuma ngomong doang gitu kan, omdo gitu kan. Atau ada istilah yang disebut NATO, not action, talk only. Dia cuma pintar ngomong, dia hanya ngomong, tapi dia tidak melakukan. Nah jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang munafik. Tuhan Yesus mau ya, seperti pada saat Yesus datang ke dunia, dia tuh benar-benar melakukan. Bukan cuma sekedar dia mengerti, dia berbicara tentang arti kasih, tetapi dia melakukan dengan perbuatan. Jadi itu yang terjadi antara Paulus dan Yakobus, terjadi perdebatan. Sesungguhnya bukan perdebatan yang dipermasalahkan oleh Yakobus dan Paulus. Masing-masing punya argumentasi yang benar, masing-masing punya masing-masing punya pandangan yang benar. Cuma karena orang baca hanya separuh-separuh. Nah, untuk itu jangan sampai kita juga melihat kondisi ini hanya sepenggal-sepenggal. Pada saat kita membaca Alkitab, bacalah secara menyeluruh karena di situ saling keterkaitan. Nah, perdebatan berikutnya yang terjadi, kita harus memahami secara utuh atas iman itu sendiri. Tadi kita melihat pertama secara konteks. Lalu yang kedua, kita melihat pemahaman secara utuh atas iman itu sendiri. Iman Kristen itu menjadi hal yang harus kita miliki. Bapak Ibu Saudara harus memiliki iman Kristen sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Kita harus mempunyai iman. Tetapi iman menjadi syarat untuk mendapatkan keselamatan. Jadi iman adalah salah satu syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi tanpa iman, kehidupan rohani seseorang itu akan mati. Dan seseorang tidak akan dapat berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Jadi iman adalah bagian dari Bapak dan Ibu sebagai pengikut Yesus. Jadi kita harus memiliki iman, tetapi iman yang seperti apa? Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh bisa kita praktekkan, bukan cuma sekedar iman yang kita sebut percaya saya, tidak bisa. Nah, namun iman itu juga adalah bukan jalan keselamatan. Nah, banyak kali kita mendengar orang selalu berbicara tentang iman gitu kan. Nah, tetapi di sini saya mau katakan, iman itu bukan iman itu bukanlah jalan keselamatan, tetapi satu-satunya jalan keselamatan kita adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, disitulah kita harus memahami antara Yesus dan iman gitu kan. Iman salah satu sarana untuk kita bisa menuju pada keselamatan, tetapi kita harus percaya satu keselamatan itu ada pada Yesus gitu kan. Jadi iman hanyalah sarana, dan untuk itu, untuk kita mendapatkan jalan itu harus menuju Yesus dengan memiliki iman yang benar. Nah, pada dasarnya orang Kristen memiliki satu keyakinan yang diajarkan gitu kan. Dan itu memang merupakan satu tindakan yang harus kita percaya dan penyangkalan diri. Jadi iman Kristen itu berbicara tentang percaya dan penyangkalan diri. Tetapi pertanyaan yang sering diungkap, banyak kali kita dengar, apakah iman itu gitu kan? Sering kali orang Kristen menjawab, iman, dia selalu mengacu kepada Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu benar, itu tidak salah gitu kan. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau mengharapkan sesuatu, sepertinya kita tidak mampu. Contoh katakan Abraham. Pada saat Abraham dikatakan engkau akan mempunyai keturunan yang akan menjadi banyak bagaikan pasir di pantai, bintang di langit. Dia tidak ada dasar untuk berharap, tetapi itulah yang menjadi iman
percayanya Abraham sehingga dia boleh melihat sesuatu yang terjadi atas hidupnya, yaitu bukti yang dia tidak lihat tetapi ternyata Tuhan buktikan gitu kan. Jadi kalau berbicara tentang iman nggak salah kita bilang Ibrani 11 ayat 1. Tetapi itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Nah, yang kita akan pelajari mengenai bagaimana iman sesungguhnya yang harus kita miliki sebagai kita orang Kristen. Saya mencatat di sini ada 3 hal, 3 aspek yang harus kita pahami. Aspek pertama yaitu bicara tentang pengetahuan. Nah, tadi kita bicara tentang Ibrani 11 ayat 1 itu berbicara tentang pengetahuan. Enggak salah kita bicara Ibrani 11 ayat 1 itu tidak salah. Suatu pemahaman kita, pengertian kita karena memang kita baca. Kita membaca di dalam Alkitab itu benar. Itu dikatakan itu Ibrani 11 ayat 1 itu benar sekali. Tapi tidak berhenti di situ. Tidak hanya berhenti di batas pengetahuan. Tetapi ada 2 unsur lagi yang harus kita pahami. Yaitu yang kedua itu berbicara tentang keyakinan. Nah, bagaimana setelah kita memiliki iman, setelah kita mendapatkan satu fase yang disebut dengan sebatas pengetahuan. Kita harus masuk ke dalam aspek berikut yaitu keyakinan. Selain pengetahuan yang kita miliki tentang iman, kita harus juga memiliki satu keyakinan. Keyakinan apa yang harus kita miliki sebagai kita orang Kristen? Ya, kita harus memiliki satu keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat atas setiap apa yang kita percayakan atau setiap atas pergumulan apapun yang kita sedang jalani. Setiap kita kan banyak kali mengalami pergumulan. Katakanlah bicara kesembuhan. Terkadang kita percaya, terkadang kita bilang, ya saya memiliki iman, saya orang Kristen, saya memiliki iman, saya percaya. Tapi kan tidak berhenti hanya di batas percaya begitu aja. Keyakinanmu seperti apa gitu kan? Apakah kamu sungguh-sungguh di dalam keyakinanmu itu atas kesembuhan yang Tuhan sebenarnya sudah berikan, atas kuasa yang Tuhan berikan, kesembuhan itu. Jadi jangan cuma sekedar kita bicara, tetapi keyakinan kita nggak percaya. Kita harus sungguh-sungguh mempercayainya. Untuk itu masuk ke tahap ketiga, masuk ke dalam yang namanya tahap mempercayai. Jadi pertama bicara iman harus betul sebatas pengetahuan karena kita baca, kita mendengar dari firman Tuhan. Kedua, kita harus memiliki satu keyakinan yang teguh. Dan yang ketiga, kita harus bisa mempercayai. Bagaimana kita bisa mempercayai? Ya itu mau tidak mau. Bagaimanapun juga selain kita yakin, kita harus mempercayai kepada Yesus, kepada Tuhan. Jangan kita cuma sekedar ya udah saya tahu tentang iman, saya yakin, tapi kita sulit untuk mempercayainya. Nah, disinilah yang terjadi. Terkadang ada yang orang sebut milikilah iman yang besar. Sesungguhnya Tuhan tidak bilang memiliki iman yang besar. Tuhan mau kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Artinya sekecil apapun iman kita, sebiji sesawi itu kan kecil ya. Kalaupun kita sungguh-sungguh dengan yakin iman itu kita benar-benar iman itu kita hidupi, kita aktifkan, itu akan menjadi dahsyat buat setiap kita. Kalaupun misalkan kita bilang gunung ini akan pindah dengan iman percaya kita. Gunung ini akan pindah. Kalaupun gunung itu tidak pindah atau sakit ini akan sembuh. Pada saat sakit itu belum sembuh juga, kalau kita memiliki iman yang teguh, kita akan percaya terus Tuhan pasti akan tolong kita. Jadi miliki kesungguhan di dalam kita memiliki iman yang teguh, yang kita harus bisa yang harus kita bisa pegang, kita harus bisa mempercayainya. Bukan cuma sekedar kita hanya berbicara tentang iman, kita berbicara oh iya kita yakin, tapi kita sulit untuk mempercayainya. Ya kita serahkan semuanya, berikan kepercayaan itu supaya kita benar-benar memiliki iman itu hidup di dalam kehidupan kita dan iman itu berkuasa. Jadi
hidupi setiap iman yang kita miliki, karena saya percaya Bapak Ibu itu semua sudah diberikan kuasa. Kita semua sudah memiliki kuasa. Kita untuk bisa menyembuhkan orang, kita punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi miliki dan hidupkan kuasa itu atas setiap kita. Saya percaya setiap kita menghidupkan kuasa itu, dan kuasa itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Itu menjadi powerful dalam kehidupan kita. Tidak salah sih, setiap kita terkadang kita sakit. Kita minta pendeta doain kita. Kita minta hamba Tuhan untuk usir roh jahat di rumah kita. Enggak salah gitu kan. Tapi yang saya mau katakan di sini sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk kita melakukan semua itu. Jadi Bapak Ibu Saudara semua sebenarnya sudah diberikan kuasa itu. Makanya pergunakanlah kuasa itu. Saya percaya pada saat kuasa itu kita gunakan, iman kita aktifkan, kuasa itu akan dahsyat. Kuasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa mengusir roh jahat, apapun lah, apapun. Saya percaya itu pasti semua akan kita lewati pengalaman-pengalaman itu bersama Tuhan. Saya ingat satu ketika, entah tahun berapa, sudah cukup lama, tangan saya ada benjolan ya kan, ada benjolan waktu itu. Istri saya, dia doa. Kita orang biasa, cuma kita percaya Tuhan Tuhan berikan kuasa kepada kita. Saya lupa waktu itu benjolan di mana waktu itu ya. Itu takut, kita takut jujur sekitar sini ya waktu itu. Saya takut. Kan kalau bicara udah benjolan itu kan berarti ya kita ngeri lah, entah itu apa katanya tumor atau apa gitu kan. Istri saya doa. Dia yakin Tuhan akan berikan kesembuhan. Benar sekali Bapak Ibu, pada saat istri saya doa, benjolan itu hilang. Jadi di situ artinya apa? Kita tuh sebenarnya sudah punya kuasa gitu loh untuk kita memilih, untuk kita untuk menyembuhkan, untuk kita melakukan segala sesuatunya gitu kan. Karena kuasa Tuhan yang sebelum dia naik ke surga, dia kan sudah curahkan kuasanya buat kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, kita tuh semua sudah dibekali dengan kuasa itu gitu kan. Jadi artinya hidupi iman itu, hidupi kuasa itu. Saya yakin itu dahsyat gitu kan. Banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian kalau kita mau kalau saya mau bersaksi gitu kan. Dengan iman yang kita miliki, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lakukan. Itu terjadi dalam hidup kita. Nah, dan biarlah kiranya setiap Bapak Ibu juga mengaktifkan iman kuasa itu. Jangan sampai apa yang sudah diberikan kita tidak gunakan. Saya percaya saat kita sungguh-sungguh gitu kan. Jadi jangan cuma hanya sebatas kita tahu dan cuma sekedar kita yakin, tapi kita harus bisa mempercayainya semua itu. Karena iman dan perbuatan itu ada bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saat kita memiliki iman yang kuat, tapi kita juga harus melakukan satu perbuatan. Apa sih perbuatan-perbuatan itu? Ya tadi contohnya, kita lakukan doa, kita lakukan gitu kan. Jadi kuasa itu akan nyata, kuasa itu akan bekerja. Jadi selain iman juga perbuatan yang harus kita lakukan supaya kita semua bisa benar-benar mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, masuk di tahun 2024, saya berdoa untuk jemaat di tempat ini biarlah lebih lagi mengerti akan kuasa-kuasa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu. Lakukanlah kuasa-kuasa itu untuk berdoa, untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir orang roh-roh jahat. Karena saya percaya setiap kita sudah dibekali semua itu. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang meragukan kuasa Tuhan atas kita sebenarnya. Jangan meragukan kuasa Tuhan atas setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu. Jadi milikilah iman yang benar-benar gitu kan, untuk kita bisa menghidup, bisa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Karena banyak yang harus Bapak Ibu kerjakan di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan.
Saya akan baca di Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17 dikatakan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Carilah Yesus, karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan setiap kehidupan kita. Hidup kekal adalah pemberian yang cuma-cuma. Jadi tolong apa yang diberikan cuma-cuma itu jangan sampai kita juga sia-siakan. Kita harus pelihara setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi biarlah saya berdoa untuk masuk di tahun 2024 akan jauh lebih dahsyat lagi. Setiap anak-anak Tuhan di tempat ini akan mengalami lawatan Tuhan yang lebih dahsyat, akan mengalami kuasa Tuhan yang lebih dahsyat buat setiap Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di tempat ini. Saya percaya 2024 tahun yang akan jadi lebih baik saat kita sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, saya undang worship leader. Silakan. Satu pujian. Bersama naik pujian. Yesus, Kau baik, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar
hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan, kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan biarlah mereka boleh menggunakan, menghidupkan setiap kuasa yang Tuhan telah berikan. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan berkati setiap pelayanannya mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terus Engkau berbicara buat setiap kami. Terus setiap kami ya Tuhan boleh mengerti lebih dan lebih lagi ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Bapak. Agar kami hidup terus seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Amin, haleluya. Saya selalu yakin dan percaya kita semua diberkati malam hari ini, amin. Yang diberkati boleh sama-sama beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat malam hari yang indah ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima ya Tuhan. Bila firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalankan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau yang memberkati ya Tuhan. Pastor Denny Lim Tuhan Yesus, kamu memberkati kesehatannya, usaha pekerjaan dan pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Bila persembahan ini ya Tuhan menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru bagi jemaat GBI Fathers Love. Haleluya. Saya melihat ada wajah baru, boleh berdiri bersama-sama kita sambut, kita salami. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di GBI Fathers Love. Jika Bapak Ibu belum mempunyai gereja tetap, kami mengundang kembali beribadah di tempat ini. Oh iya, untuk ibadah kita aktifnya mulai tahun depan ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Nanti akan diinfokan di grup gereja. Untuk menara doa hari Senin besok tetap kita adakan di tempat ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Oke, sekian saja pengumuman. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah seluruh kehidupan rumah tanggamu. Diberkatilah seluruh usaha pekerjaanmu. Diberkatilah sekolah studi anak-anakmu. Diberkatilah setiap pelayananmu. Tuhan memberkati dari tempat maha tinggi, mencurahkan berkat-Nya dari tempat yang kudus, dari tempat yang maha tinggi. Di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat Tuhan saat sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi selamat hari